Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang pertama ini ya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelum ke bahasan lebih lanjut, kita akan lihat dulu apa pengertian dari ekonomi itu sendiri ya. Nah, ekonomi kalau dilihat dari secara harfiah ya. Nah, ekonomi itu berasal dari kata oikos ya, yaitu artinya adalah rumah tangga, dan nomos. Nomos itu adalah aturan. Sehingga kalau secara istilah ya, ilmu ekonomi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau yang sifatnya terbatas gitu ya. Nah, ilmu ekonomi ini sendiri merupakan cabang dari ilmu sosial ya, ilmu IPS ya, dan ilmu ekonomi ini adalah eksaknya di dalam ilmu sosial. Nah, peta konsep yang akan kita bahas ya, dimulai dari ilmu ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, ada ekonomi terapan ya. Dan teori ekonomi nanti dibagi menjadi 2 ya, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari masing-masing pembagian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah ekonomi deskriptif ya, yaitu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan tentang keterangan-keterangan faktual tentang satu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, dalam bentuk grafik, kurva, atau disajikan dalam bentuk lain gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya sudah jelas ya di sini bahwa dalam ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang menjanjikan angka-angka ya, tidak bisa lepas dari angka-angka ya. Di sini ada contoh ya, biasanya ilmu ekonomi deskriptif itu dipakai oleh sebuah lembaga milik pemerintah ya, yang khusus mengelola tentang data-data yang ada dalam sebuah negara ya. Nah, itu nama lembaganya adalah BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Di sini ada angka-angka dengan diagram batangnya dengan memiliki warna-warna yang berbeda ya. Nah, hanya dengan melihat ini ya, melihat diagram batang kemudian dengan ada angka-angka di atasnya, kita bisa melihat atau membandingkan gitu ya, satu kategori dengan kategori yang lain gitu ya. Nah, jadi secara sepintas kita sudah bisa membandingkan, oh ini yang ungu lebih tinggi, oh ini yang merah lebih rendah, oh ini yang hijau lebih rendah gitu ya. Nah, itu. Jadi itu adalah pekerjaan dari ilmu ekonomi deskriptif ya. Nah, lanjut ya. Sekarang kita ke teori ekonomi ya. Nah, teori ekonomi itu adalah kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan atau mencari pengertian tentang hubungan sebab akibat ya, dan cara kerja dari sebuah sistem ekonomi ya. Dan teori ekonomi ini adalah kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi gitu ya. Nah, jadi teori ekonomi itu sebetulnya berawal dari kejadian sehari-hari yang dialami oleh manusia ya. Nah, kemudian karena kejadian itu sifatnya berulang-ulang gitu ya, maka kemudian para ahli meneliti gitu ya, kenapa bisa seperti ini gitu ya. Nah, nanti dicari hubungan sebab akibat antara satu kejadian dengan kejadian lain ya. Nah, dari kejadian-kejadian itu kemudian dipelajari, kemudian menggunakan metode penelitian tertentu sampai kemudian itu ditarik kesimpulan menjadi sebuah teori ya. Nah, ini salah satu tokoh yang banyak menyajikan tentang teori ekonomi itu adalah Adam Smith ya. Nah, Adam Smith ini adalah tokoh ekonomi klasik ya yang ada di dunia gitu ya. Nah, ini sangat terkenal, teorinya banyak gitu ya. Nah, contoh dari teori ekonomi misalnya nanti ada teori ekonomi, teori permintaan, teori penawaran, teori tentang harga gitu ya, teori tentang tanah gitu ya. Banyak, nanti kita akan mempelajari ini di bahasan yang lain gitu ya. Nah, teori ekonomi seperti tadi dijelaskan di dalam peta konsep gitu ya. Nah, itu dibagi 2 ya. Ada teori ekonomi mikro dan yang kedua adalah teori ekonomi makro ya. Teori ekonomi mikro adalah namanya juga mikro ya. Mikro itu artinya kecil gitu ya. Nah, sehingga ekonomi mikro ini adalah
ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil ya atau sifatnya individual ya dari keseluruhan kegiatan ekonomi ya. Ini biasanya fokus analisisnya ke teori harga, teori produksi, dan teori distribusi ya. Nah, sementara kalau makro, teori ekonomi makro itu artinya besar ya. Nah, sehingga ekonomi makro ya diartikan sebagai ya ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ekonomi disebut dengan istilah agregat ya, secara keseluruhan ya. Nah, fokus analisisnya di sini pada kegiatan inflasi, pengangguran, perdagangan internasional gitu ya. Nah, ini pelakunya biasanya pemerintah gitu ya. Kalau ini pelakunya adalah individual. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat perbedaan dari teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro ya, dilihat dari bagian ini ya. Pertama dilihat dari dalam ekonomi makro yang dibahas adalah madhab ya, mazhab. Jadi bukan hanya dalam agama ya, kita mengenal ada madhab Hanafi, Hambali gitu ya. Dalam ekonomi juga ada madhabnya, ada alirannya gitu ya. Nah, kemudian dalam ekonomi makro yang dibahas adalah pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonominya yang jelas ini adalah skalanya skala nasional, skalanya skala negara ya. Nah, tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi juga kita harus mempelajari tentang pendapatan nasional. Ada permintaan, ada penawaran ya. Penawarannya tapi agregat itu keseluruhan tadi ya, dalam skala yang besar. Nah, dalam permintaan penawaran nanti kita akan membahas tentang ada pasar barang, ada pasar uang, ada ekspor, ada impor, ada inflasi ya. Nah, kemudian juga ada public policy ya. Nah, public policy ini adalah kebijakan dalam bidang publik ya, kebijakan pemerintah di bidang publik. Nah, ini menyangkut tentang subsidi, tentang harga, tentang proteksi ya. Nah, itu. Insya Allah nanti kita ini ada bahasannya tersendiri gitu ya. Nah, kemudian ada ekonomi mikro ya. Ekonomi mikro itu melihat perilaku konsumen ya, perilaku konsumen. Konsumen itu kan skalanya skala kecil gitu ya. Nah, ini ada nanti dibahas tentang ada nilai guna atau utility, ada tentang kebijakan atau teori tentang pilihan ya. Bagaimana manusia memilah kebutuhannya yang banyak gitu ya dengan sumber daya yang terbatas ya. Kemudian ada teori permintaan, kemudian ada elastisitas ya, kemudian juga dibahas tentang teori produsen ya, perilaku produsen menyangkut teori produksi, teori biaya produksi, ada tentang keuntungan gitu ya. Kemudian ada tentang pasar ya, ada tentang struktur pasar ya. Insya Allah nanti ke depan kita bisa bahas itu satu-satu. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan yang terakhir ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, ilmu ekonomi terapan itu adalah ilmu ekonomi yang menerapkan ya dua pokok yang dipelajari dalam teori ekonomi yang sebelumnya tadi, ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Ini dijelaskan di dalam ilmu ekonomi terapan, digabungkan ya menjadi sebuah ilmu yang baru ya. Jadi antara angka-angka dengan teori disajikan yang menjadi ilmu yang baru ya. Nah, contoh ilmu ekonomi terapan itu adalah ilmu akuntansi ya, ilmu akuntansi kan jelas menyajikan nanti angka-angka, tabel-tabel gitu ya. Kemudian ada ekonomi koperasi, ada ekonomi manajemen, ada ekonomi kehutanan dan lain-lain ya. Nanti masih banyak lagi yang bisa kita pelajari di pertemuan yang akan datang gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan yang pertama ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di di ini yang lain ya, di tempat yang lain gitu ya. Itu aja ya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.